Indonesia sebagai paru-paru dunia kudu fokus sama angka deforestasi. Siapa yang bilang? Tingkat penggundulan hutan di Indonesia, kebakaran hutan, hilangnya hutan, kerusakan hutan mangrove. Hutan adalah tempat yang misterius dan penuh kehidupan liar. Dahulu, masyarakat lokal hidup berdampingan dengan hutan, memanfaatkan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jarak antara rumah ke rumah pun dibatasi dengan pepohonan ataupun hutan kecil. Beginilah gambaran bagaimana hutan kita dulu, lingkungannya terlihat jauh lebih asri. Hai semuanya, hari ini kita ngapain ya di hutan? Mana ada yang bisa nebak nggak? Saya terus terang nggak tahu ini. Karena teman-teman tak bisa nebak, jadi kita akan jelasin ya. Ayo simak. Teman-teman semuanya, kalian semua ada yang tahu nggak sih apa definisi dari hutan? Banyak pohonnya kak, ada semak-semak kak, ada banyak nyamuknya, nggak ada rumah kak. Jadi sebetulnya semua pernyataan itu adalah benar ya. Jadi hutan adalah suatu wilayah daratan yang didominasi oleh pepohonan, tanaman liar, serta pengatur iklim dan juga siklus air. Maka dari itu hutan disebut dengan paru-paru dunia. Hutan tentunya memiliki manfaat yang besar seperti penghasil oksigen, pengatur tata air, pengendali iklim dan cuaca, juga kehidupan, pelindung tanah, dan habitat keanekaragaman hayati. Begitu besar ya peran hutan kita ini. Jadi kita akan jelaskan secara singkat bagaimana hutan kita dahulu. Hutan adalah wilayah alami yang sangat luas dan belum terjangkau oleh manusia. Masyarakat hidup berdampingan dengan hutan dengan mengambil bahan-bahan dari hutan seperti kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Dahulu masyarakat atau penduduk menebang pohon secara tradisional dan terbatas. Dahulu kita memantau keadaan hutan tidak dapat secara cepat dan canggih. Namun, teknologi sekarang sudah berkembang sangat pesat, tentunya sudah lebih mudah dan lebih canggih untuk memantau keadaan hutan. Kita harus menggunakan teknologi ini dalam hal-hal yang positif. Contohnya kita bisa menggunakan drone untuk memantau deforestasi, menggunakan GIS atau Geometry Information System, dan menggunakan aplikasi untuk memantau keadaan hutan, kerusakan hutan, dan mengukur geometri hutan dengan aplikasi Forest Watch Indonesia. Wah, canggih sekali ya sekarang, teman-teman. Dengan adanya teknologi pada masa sekarang ini, bukan berarti hutan kita sudah terjaga 100%. Justru pada masa sekarang ini, hutan kita banyak gundul dan menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja teman-teman, sudah banyak pengunduran hutan yang diakibatkan oleh pembangunan. Ini pembangunan itu dengan cara menggundulkan hutan yang kita punya. Jadi potensi kerusakan alam itu bisa terjadi. Contohnya seperti longsor, banjir, dan yang lain-lain. Jadi ada satu contoh manusia yang tidak tahu diri dengan membuang sampah sembarangan di hutan. Contohnya seperti itu. Manusia hanya bisa merusak dan tidak bisa memperbaiki hutan. Teman-teman semuanya, jika tidak bisa menjaga hutan dan merawat hutan, maka janganlah merusak hutan, agar kita tidak terkena dampak dari perbuatan kita sendiri. Terima kasih ya teman-teman semua sudah mendengar penjelasan kami. Semoga penjelasan kami dapat tersampaikan dengan baik. Semoga hutan kita di masa yang akan datang tidak mengalami banyak kerusakan.
Jaga hutan, jaga nafas dunia.